terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Daniel dan singa-singa. Daniel 6. Daniel percaya kepada satu-satunya Allah yang sejati. Dia berdoa kepada Allah tiap pagi, siang dan malam. Daniel dilahirkan di negeri Israel, tetapi sekarang dia tinggal di negeri asing yang sangat jauh. Raja di negeri asing ini melihat betapa setianya Daniel. Dia memilih Daniel untuk membantunya memimpin bangsa tersebut. Para pejabat penting lainnya iri kepada Daniel. Kita harus membuat Daniel bermasalah dengan raja, pikir mereka. Mereka mendatangi raja dan berkata, "Tuanku raja, menurut kami sebaiknya raja membuat peraturan baru, yaitu semua orang hanya boleh menyembah engkau raja. Barang siapa menyembah kepada yang lain akan dilemparkan ke dalam lubang singa yang lapar." Raja setuju dan mengumumkan peraturan tersebut kepada semua rakyatnya. Musuh-musuhnya tahu bahwa Daniel tentu tidak akan mematuhi peraturan itu. Mereka terus mengawasi Daniel. Mereka melihat Daniel masih berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Mereka berlari kepada raja dan memberitahu, Daniel tidak mematuhi peraturan raja. Raja harus melemparkan ke lubang singa. Raja mendengarnya, dia sangat menyesal telah membuat peraturan bodoh itu. Namun dia tidak dapat mengubahnya lagi
Daniel pun dimasukkan ke dalam lubang singa yang lapar. Esok harinya, raja bangun pagi-pagi sekali untuk melihat Daniel. Raja memanggil Daniel. "Daniel, apakah Allahmu sanggup menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Jawab Daniel, "Aku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Singa-singa itu tidak menyakiti aku." Raja sangat senang. Dia menyuruh pelayannya untuk mengeluarkan Daniel dari lubang singa. Dia berkata, Allah Daniel adalah Allah yang besar. Jadi, anak-anak, cerita Daniel tadi menggambarkan Daniel yang sangat setia. Daniel setia, maka Tuhan pun akan tetap setia menjaganya. Halo, nama saya Sani. Saya akan membacakan quotes. Hidup beriman pada Yesus dengan cara menjadi cahaya bagi sesama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami, seperti Engkau melindungi Daniel dari singa-singa. Kami belajar dari Daniel yang tetap setia berdoa kepadamu, walaupun dia tahu ada bahaya yang mengancam. Tuhan, ajari kami untuk selalu percaya kepadamu dan berani melakukan yang benar meskipun sulit. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga kami, seperti Engkau menjaga Daniel dalam gua singa. Bapa yang baik, kami ingin selalu berdoa dan mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami penuh kasih dan keberanian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pelindung kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami, apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Engkau, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Amma udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, sayang Mama Yeye. Naina ya Ma, Oma I love you. Hai usia mukaku. Halo deh Ma.
main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, engkong, mama senang sekali mempunyai emangkong seperti kalian. I love you, Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia, selamat Hari Lansia, tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa, Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia, semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. So worthy, taking my sin, my cross, my shame, raising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your
Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan menaikkan mazmur baginya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 1-3. Mari dengan berdiri kita naikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. I sin know the bliss of this glorious dawn. I sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. And Lord, has the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as the scroll, the drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan
padanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Daniel 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini pasti telah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk,
ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin dan meterainya, dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak berbuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh orang datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Kita akan merenungkan kitab Daniel pasal 6 dalam rangka ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami ingin belajar dari Daniel, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi tugas panggilan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ketika menghadapi pergumulan, tantangan, dan masalah. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkannya. Amin. Kisah tentang Daniel di gua singa dalam Daniel 6 itu menggambarkan kepada kita bagaimana Daniel di gua singa tidak memakannya karena Daniel percaya Allah sanggup melindunginya dari terkaman singa. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Pelajaran berharga apa yang bisa kita pelajari dari Daniel dalam gua singa? Yang pertama, keteguhan hati Daniel.
ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika berada dalam kesukaran, tekanan dan masalah berat, kadang-kadang kita mudah meragukan. Kita mulai bimbang dan melupakan atau meninggalkan Tuhan. Karena mata jasmani hanya tertuju pada besarnya masalah kita. Tapi Daniel tidak goyah imannya kepada Allah. Keteguhan hatinya luar biasa, sehingga dia tidak goyah sedikit pun. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia percaya Allah sanggup menyelamatkan dirinya. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang besar yang pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, dan Tuhan sungguh-sungguh menyertai dirinya. Ia dengan keteguhan hatinya, dia percaya kepada Tuhan dan mengadu kepada Tuhan dengan apa yang dia alaminya. Yang kedua, Daniel memiliki kesetiaan. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Di dalam kamar menggambarkan Daniel orang yang setia kepada Allah. Dia tidak pernah melalai beribadah kepada Tuhan, sekalipun ada dalam pembuangan di Babil. Di tengah-tengah orang-orang yang menyembah dewa-dewa dan menyembah raja. Sekalipun diperintahkan untuk menyembah Raja Darius, orang Media, dia tidak mau melakukannya, apapun resikonya. Daniel berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan dan siap bayar harga untuk kesetiaannya kepada Tuhan itu. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan. Lalu hal yang berikutnya, kita bisa belajar tentang ketekunannya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Daniel setiap hari menyembah Tuhan. Setiap hari dia berlutut berdoa memuji Tuhan dalam hidupnya. Gak pernah berhenti. Di tengah fitnaan, di tengah ancaman, hukuman yang berat, hukuman mati, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Di tingkap-tingkap atas rumahnya yang menghadap ke Yerusalem, dia dengan tekun berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Dan Tuhan menilai ketekunan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap orang percaya. Daniel berlutut dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai masalah, ia tetap berdoa. Bahkan ketika beredar surat perintah larangan berdoa. Dan kalau berdoa kepada yang lain, bukan kepada Raja Darius, akan dihukum mati. Dan menarik, perintah ini berlaku hanya 30 hari. Artinya Daniel bisa saja menghindari hukuman mati itu. Dia bisa berkompromi. Dia tidak berdoa selama 30 hari. Lalu beres, setelah itu dia bisa berdoa lagi. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia memiliki ketekunan, kesetiaan, keteguhan kepada Tuhan. Gak ada yang bisa menggantikan Tuhan sang pemilik kehidupannya. Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh tekun. Lalu ayat 23, keyakinan Daniel. Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel memiliki keyakinan yang sangat kuat. Dia yakin Allah sanggup melakukan yang terbaik bagi dirinya.
Daniel sangat percaya kepada Allah tanpa ragu sedikit pun, sehingga hinaan, fitnahan, hukuman, bahkan kematian tidak akan dapat mengubah keyakinannya, imannya, kepercayaannya kepada Allah. Dia yakin penuh kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tahu. Dia mengajarkan kepada Timotius, dia tahu kepada siapa dia percaya. Bukan hanya dia kepada siapa dia percaya, tapi dia yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari zaman. Tahu, yakin, dan percaya. Itu yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Apapun situasinya. Daniel dalam posisinya sebagai minoritas tetap menunjukkan cara hidupnya yang benar. Hidup sesuai cara Tuhan. Sehingga Daniel menikmati keajaiban Allah dalam setiap proses hidupnya. Itu sebabnya, karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya, yakin Allah sanggup menolong dan memelihara dan menyelamatkan. Tuhan memberkati kita. Dan selamat ulang tahun bagi GKI Kebonjati. Ingat, kita harus terus tekun memiliki karakter seperti Daniel. Milikilah keteguhan hati kepada Tuhan. Milikilah kesetiaan. Milikilah ketekunan. Dan miliki keyakinan yang teguh. Selamat melanjutkan perjalanan hidup. Dan selamat bagi GKI Kebonjati. Tuhan memberkati. Berbicara tentang perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya di masa muda, hampir 13 tahun, menjalin hubungan pacaran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya tiba di usia sekarang merenungi, mengapa akhirnya saya bisa putus dan semua kembali normal dalam tanda petik. Bahkan saat kita melakukan kesalahan, tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyentuh, mungkin memukul saya. Dia selalu hadir buat saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya akhirnya menikah dengan kekasih lama saya. Dia sudah meninggal pada saat ini. Tentu saya akan menjadi seorang janda. Rencana Tuhan selalu indah buat kita. Sekalipun saat kita lupa sama Tuhan, Tuhan gak pernah lupa sama kita. Semoga kesaksian ini menjadi semangat, menjadi pengingat, bukan hanya untuk saya, tapi buat kita semua. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati. Terima kasih sudah memeluk saya terus. Hai, ikut bahagia dan sukacita juga happy surepi pastinya. Kalau sekarang saya boleh menjadi bagian dari 100 tahun dari GKI Kebonjati. Awal mulanya saya bisa berada di gereja ini, Kebonjati, waktu itu bisa dikatakan kecelakaan sih. Karena saya maunya awal mulanya tinggal di Bandung, sekolah, itu berjemaat dan bergereja di gereja Hokim Tong di Garujati. Tapi ketika saya berjalan ke gereja, naik bis, saya ketiduran. Tiba-tiba bangun melek ada di depan gereja Kebonjati ini. Saya lihat papan pengumuman di depan gereja, ada kebaktian hari ini jam berapa ya sore ini gitu. Apakah dua bahasa, karena saya nggak bisa Mandarin. Takutnya ada bahasa Mandarin seperti di gereja Hokim Tong itu. Saya masuk dan ketemu dengan almarhum Om Suita Salim. Oh, jadi kangen sama si Om Suita. Terus saya kenalan, saya cerita saya mau ibadah gimana-gimana. Dan Om Suita ajak saya
ke dalam, bertemu dengan Marianto waktu itu, Ko Marianto, saya dikenalin. Saya masuk dalam ruangan ibadah, terus saya lihat banyak teman-teman paduan suara yang mungkin sudah selesai latihan dan saya dikenalin ke mereka semua itu. Dari situlah saya mulai beraktivitas di gereja ini. Banyak cerita yang membuat saya bisa ada di tempat ini, bersama melayani dengan rekan-rekan dan teman-teman di tempat ini. Di sini juga saya menemukan banyak sahabat, banyak teman, bahkan bisa dikatakan banyak yang bisa menjadi saudara untuk saya. Karena waktu itu saya di Bandung itu nggak punya saudara sama sekali gitu ya, merantau benar-benar sendirian. Jadi ketika saya beraktivitas melayani di sini, saya merasa banyak, oh jadi ini orang tua, kakak, adik gitu. Menyenangkan dalam pelayanan di Kebonjati banyak sih, 1-2 ceritanya dalam pagelaran Oratorium Paskah, Natal. Yang paling terkesan dalam pelayanan saya itu waktu Oratorium Paskah, tahun berapa ya saya lupa. Sudah gitu ada pagelaran musik God With Us. Karena waktu itu selain kita ngadain di gereja, ada sponsor yang juga menawarkan untuk pelayanan di luar. Dan akhirnya di Bandung juga, tapi di beda tempat, dan satu kali lagi di Cirebon. Dan itu yang meninggalkan kisah-kisah yang menyenangkan gitu. Ada yang sedihnya, ada bahagianya gitu ya. Sampai kalau pulang dari Cirebon waktu itu juga sedih rasanya meninggalkan masa-masa latihan. Seperti itu. Untuk Gereja Kebonjati biarlah boleh terus menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang keluar masuk gereja ini boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena seperti lagu, gereja bukan adalah gedungnya tetapi adalah orangnya. Karena orang-orang ini menurut saya kita ini adalah semua hamba. Kalau hamba adalah harus hamba yang benar-benar taat pada Tuannya. Tuhan kita adalah Yesus Kristus satu-satunya. Dan biarlah kita semua boleh sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga pelayanan yang kita lakukan boleh menjadi berkat dan menjadi saksi bagi banyak orang. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100, yang kecepet. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihku, percaya, ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Nikmat dunia tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah
dan jangan menyerah. Tetap berharap, tetap bersandar, berserah padanya. Berharap hanya dalam namanya. Dia tak membiarkanmu dalam kesendirian, asalkan kau tetap berserah. Berserah kepada Yesusku, berikan diriku. Beri